Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Jessica Himawan H. Dan pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan mengenai analisis pengaruh penggunaan prebiotik inulin fructans atau ITF dalam mengatasi masalah obesitas. Video ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu latar belakang, rancangan penelitian, data yang ingin dihasilkan, dan terakhir rencana anggaran biaya. Pertama, kita mulai dari latar belakang. Banyak dari kita pasti sering mendengar kata obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas dikarakterisasi sebagai akumulasi lemak yang tidak normal atau berlebihan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi. Obesitas menjadi masalah yang serius di kesehatan publik karena menurut WHO, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa mengalami obesitas. Obesitas dapat disebabkan oleh aktivitas fisik, pola makan, obat-obatan, dan genetik. Obesitas menyebabkan kesehatan mental menurun, diabetes, sakit jantung, stroke, kanker, hipertensi, dan lain-lain. Obesitas berkaitan erat dengan mikrobiota usus. Mikrobiota usus yang merupakan komunitas mikroba di saluran pencernaan terlibat sebagai faktor lingkungan yang penting dalam masalah obesitas karena berkontribusi dalam metabolisme energi inang. Mikrobiota yang berhubungan dengan obesitas dapat menyebabkan perubahan metabolit yang bersirkulasi, di mana mikroba ini melepaskan metabolit ke usus. Metabolit adalah produk dan senyawa intermediat yang dihasilkan dari metabolisme mikroba. Obesitas dikarakterisasi sebagai disbiosis, yaitu terjadi perubahan proporsi film bakteri dominan, di mana jumlah firmicutes meningkat serta Bacteroidetes dan bifidobakterial menurun. Hal ini semua akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh metabolit yang ada di usus. Banyak metabolit yang berhubungan dengan obesitas telah diidentifikasi dengan metabolomik. Gambar ini menunjukkan hubungan metabolit pada penderita obesitas. Data metabolomik dapat menyediakan informasi mengenai apa yang terjadi pada sistem biologis, proses suatu penyakit, biomarker, dan variasi mikrobiota usus. Maka dalam solusi mengatasi obesitas melibatkan pendekatan metabolomik. Solusi yang ingin diusulkan untuk mengatasi masalah obesitas yaitu penggunaan prebiotik. Prebiotik adalah nutrisi yang digunakan secara selektif oleh mikroba inang yang memberi manfaat kesehatan. Prebiotik dapat mengontrol komposisi mikrobiota usus agar dapat meningkatkan kesehatan. Prebiotik yang digunakan pada proyek ini yaitu inulin fructans atau ITF, dan tanaman yang biasanya digunakan pada industri untuk mengekstraksi ITF yaitu berasal dari famili Compositae, misalnya Chicory. ITF memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai modulator komposisi mikrobiota usus yang dapat mengarah ke efek bifidiogenik, yaitu meningkatkan jumlah bifidobakterium. Kemudian, fungsi lain yaitu meningkatkan metabolisme glukosa dan lipid, menurunkan penambahan berat badan dan akumulasi lemak, meningkatkan toleransi glukosa, serta menurunkan firmicutes dan meningkatkan Bacteroidetes. Pengujian ITF ini dianalisis hasilnya menggunakan pendekatan metabolomik yang dapat diparalelkan dengan analisis diversitas mikrobiota usus. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan pengaruh prebiotik inulin fructans terhadap komposisi mikrobiota usus dan metabolit pada wanita yang mengalami obesitas. Selanjutnya kita masuk ke rancangan penelitian. Penelitian dilakukan terhadap 30 wanita obesitas yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok ITF dan placebo, di mana masing-masing kelompok berjumlah 15 orang. Kelompok placebo akan diberikan obat yang tidak memiliki efek terhadap kesehatan. Semua subjek harus memiliki body mass index atau BMI lebih besar dari 30 kg per m² dan berusia 20-25 tahun. Kriteria subjek yang dipilih yaitu tidak mengonsumsi antibiotik yang dapat mempengaruhi komposisi mikrobiota usus, tidak dalam kondisi hamil, tidak memiliki kelainan gastrointestinal, tidak pernah mengidap penyakit mental atau fisik yang kronis, tidak menggunakan obat anti-diabetes, tidak sedang menjalani unusual diet, tidak mengonsumsi prebiotik atau probiotik, tidak mengonsumsi alkohol secara berlebihan, dan tidak sedang menjalani pelatihan fisik yang intensif. Treatment ITF dan placebo berlangsung selama 6 bulan. Kelompok subjek ITF diberi suplemen ITF yaitu Sinergi 1, sedangkan kelompok placebo diberikan maltodextrin yang rasa dan penampilannya mirip dengan Sinergi 1. Suplemen ini diberikan sebanyak 4 gram dan 2 kali sehari untuk minggu pertama. Lalu minggu selanjutnya diberikan sebanyak 8 gram dan 2 kali sehari. Bubuk suplemen ITF dan placebo tersebut dikonsumsi dengan ditambahkan ke minuman hangat. Identitas subjek yang menerima perlakuan placebo baru diketahui oleh subjek dan peneliti di akhir penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan uji parameter biologis menggunakan sampel darah. Darah dikoleksi pada EDTA tubes dan digunakan untuk mengukur gliksemia, insulinemia, HbA1c, C reaktif protein atau CRP, kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida menggunakan alat yang tertera pada layar.
Uji dilakukan sebelum treatment yaitu T0 dan sesudah treatment atau sesudah 6 bulan yaitu T6. Selain itu, semua subjek menjalani oral glucose tolerance test atau OGTT untuk mendiagnosis diabetes. Prosedurnya itu dikonsumsi 75 gram glukosa dalam minuman, lalu setelah 2 jam dilakukan pengukuran BMI, lingkar pinggang dan pinggul, serta glisemia dan insulinemia. Untuk analisis mikrobiota usus, diekstraksi DNA dari sampel feses, lalu dilakukan qPCR dan Human Intestinal Tract Chip atau HIT-chip. HIT-chip terdiri dari 4.800 probes berdasarkan sekuens 16 srRNA yang menargetkan 1.100 bakteri intestinal untuk mengidentifikasi variasi dan kuantitas mikrobiota. Analisis metabolit dilakukan terhadap sampel urin, feses, dan plasma darah. Sampel urin dicampurkan dengan TSP, sedangkan sampel feses diekstraksi dengan buffer fosfat dan sampel plasma darah dicampur dengan D2O. Sampel-sampel ini lalu disentrifugasi. Untuk supernatan, sampel feses dicampurkan dengan D2O yang mengandung TSP. Setiap sampel ditransfer ke tubes 5 mm untuk dianalisis dengan 1H Nuclear Magnetic Resonance. Spektrum 1H NMR didapatkan dengan spektrometer Bruker Advance 700 mHz dan dilengkapi cryoprobe. Kuantifikasi metabolit dari spektrum massa dilakukan dengan Bayesian Automated Metabolite Analyzer for NMR Spectra atau disingkat BATMAN. Terakhir, dilakukan analisis statistik. Data setiap kelompok ITF dan placebo diekspresikan dalam bentuk rata-rata plus min standar deviasi. Efek pengobatan dinilai dengan mengurangi nilai T0 dari nilai T6 untuk setiap subjek. Data dari setiap kelompok ITF dan placebo diekspresikan dengan rata-rata plus min standar deviasi. Selain itu, dilakukan uji signifikansi terhadap data ITF dan placebo. Terakhir, pada data profil metabolit, dilakukan analisis multivariat dengan Principal Component Analysis atau PCA untuk melihat distribusi komposisi mikrobiota kelompok ITF dan placebo saat T0 dan T6. Selanjutnya, data yang ingin dihasilkan. Data parameter biologis yang ingin dihasilkan dan rentang nilainya pada orang normal dapat dilihat pada tabel 1. Hasil dari data ini diolah dan ditampilkan dalam bentuk rata-rata plus min standar deviasi, dan nilai T0 diselisihkan dengan T6 untuk menganalisis efek pengobatan. Lalu dianalisis apakah ada perubahan komposisi mikrobiota usus secara signifikan saat sebelum dan sesudah treatment. Selain itu, dianalisis juga signifikansi komposisi mikrobiota usus antara kelompok placebo dan ITF setelah treatment. Analisis kelimpahan dan diversitas mikrobiota ini diamati pada kelompok Bifidobacterium, Firmicutes, dan Bacteroidetes karena bakteri ini sangat berhubungan dengan obesitas. Data ini dinyatakan dalam bentuk rata-rata plus min standar deviasi. Dari hasil analisis metabolit didapatkan spektrum massa 1H NMR yang diolah untuk dianalisis dengan PCA. PCA digunakan untuk menganalisis similaritas antara kelompok metabolit ITF dan placebo saat T0 dan T6. Spektrum massa juga diolah untuk mendapat data kuantitas kelompok metabolit yang terdeteksi untuk dibandingkan antara full sampling yaitu T0 dan T6 serta antar treatment yaitu ITF dan placebo. Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Total rencana anggaran biaya penelitian ini yaitu berjumlah sekitar Rp33.800.000. Terakhir, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen, terutama bila Anda ada pertanyaan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.